Assalamualaikum Sobat Football United. Di video kali ini gue ingin berbicara terkait dengan uh, situasi masa depan nih dari beberapa nama di Manchester United tentu saja. Dan nama pertama yang ingin gue bahas adalah sang kapten, yaitu siapa lagi, Kapten Magnifico kalau bukan seorang Bruno Fernandes. Bruno Fernandes yang memiliki peran yang luar biasa menurut gue di perjalanan Manchester United musim ini seperti musim-musim sebelumnya. Walaupun banyak ataupun sering sekali nama-nama pelatih ini berganti-ganti, tapi konsistensi dari kontribusi Bruno Fernandes tidak bergerak menurut gue. Tetap sama, tetap memberikan hal yang positif di Manchester United. Kadang gue bayangkan kalau saja Bruno Fernandes ini membela ataupun juga tim yang lebih stabil, bukan tidak mungkin, ataupun mungkin Manchester United katakanlah seperti itu. Bayangkan Manchester United yang lebih solid manajemennya, lalu juga memiliki striker yang lebih berkualitas misalnya, dan juga pemain di posisi-posisi lain yang lebih oke daripada yang saat ini. Ini komponen sebenarnya yang sangat-sangat penting sekali gitu ya, dan bisa jadi membawa Manchester United lebih tinggi lagi, tapi bukan seperti itu kenyataannya. Dan saat ini kondisi kontrak dari Bruno Fernandes akan berakhir tahun depan, tahun 2027. Pihak dari Manchester United ingin untuk bisa memperpanjang kontrak dari Bruno Fernandes. Dan ada sebuah kabar dari Cross Daily Star mengatakan bahwa Manchester United akan menunggu sampai dengan akhir musim ini sebelum memutuskan pergerakan selanjutnya terkait dengan Bruno Fernandes. Walaupun Bruno Fernandes ini memiliki kesan yang positif dengan impact dari Michael Carrick sebagai interim, tapi dia ingin melihat siapa yang akan menjadi nama yang permanen untuk musim depan tentu saja. Bruno Fernandes tahu bahwa keputusan terkait dengan kesepakatan selanjutnya ini akan menjadi sesuatu yang besar di karirnya. Dan dia butuh tentu saja juga angka yang bagus terkait dengan pendapatan dan lain-lain. Dia tahu bahwa petinggi-petinggi dari Manchester United sangat ingin supaya Bruno ini tetap stay di Manchester United. Manchester United sendiri kabarnya bisa memberikan sesuatu yang lebih baik untuk bisa menahan Bruno Fernandes kalau klub bisa memberikan sepak bola Liga Champions. Jadi ternyata Bruno tetap ingin tampil di level yang kompetitif sepak bola. Kompetisi sepak bola tertinggi di Eropa itu adalah Champions League, dan menurut gue sangat menunjukkan bagaimana dia di sisi lain tentu saja ada pembahasan terkait dengan nilai gaji dan lain-lain, tapi bagaimana juga di mana dia akan berkompetisi ini sangat menjadi pertimbangan yang besar sekali terkait dengan keputusan apakah dia akan stay atau tidak. Dan di sisi lain kalau gue lihat Bruno Fernandes tentu saja ingin juga melihat progres klub ada di mana gitu ya. Dia berada di Manchester United bukan cuma sebentar, dan dia melihat atau dia pun juga merasakan bagaimana dinamikanya sangat-sangat labil, sangat-sangat tidak jelas menurut gue. Dan sebagai seorang pemain tentu saja dia ingin ada progres kan. Dia ingin membela klub yang memang memiliki keinginan kuat untuk misalnya berkompetisi di level tertinggi atau dalam posisi untuk berburu gelar juara. Nah, ini yang dia inginkan di Manchester United tentu saja. Saat ini Manchester United masih harus memberikan tawaran berupa gaji juga salah satunya ke Bruno Fernandes, dan ada kemungkinan tawaran selanjutnya ini juga akan sangat tinggi sekali angkanya dan membuat dia sebagai pemain yang memiliki pendapatan tertinggi di Manchester United. Saat ini tentu saja ada Casemiro juga tapi gue menilai sangat wajar, dan ini bukan hanya terkait dengan Bruno Fernandes saja. Gue pikir situasi di Manchester United, misalnya tadi disebutkan siapa yang akan menjadi permanent head coach
selanjutnya, lalu di mana Manchester United akan berkompetisi musim depan, apakah akan di Eropa di kompetisi yang mana. Ini akan sangat menentukan bukan hanya pemain yang saat ini ada, katakanlah Bruno Fernandes ya, tapi juga pemain-pemain lain yang ada di Manchester United. Apakah mereka masih termotivasi untuk bermain di klub ini atau tidak. Lalu pemain-pemain yang diincar, menurut gue juga akan sangat melihat hal tersebut, sehingga ini akan sangat krusial situasi Manchester United bisa bermain di Eropa atau tidak, dan juga siapa yang akan menjadi head coach permanen dari Manchester United selanjutnya. Gua katakan ini sangat krusial bukan hanya dari sisi pemain, tapi juga termasuk dari sisi finansial ya, pendapatan ke klub untuk operasional dan lain-lain. Dan bukan hanya Bruno Fernandes menurut gua yang terdampak dari hal tersebut. Setidaknya yang ingin gua bahas di video ini ada 3 nama lainnya, yaitu adalah Leny Yoro dulu ya. Leny Yoro saat ini bukan menjadi pilihan utama dari Michael Carrick dari 2 pertandingan yang sudah dilalui. Pemain ini memiliki potensi yang tinggi menurut gua. Yes, di beberapa kesempatan mungkin dia tidak tampil optimal, tapi kalau hanya karena penampilan itu lalu dicap bahwa dia adalah pemain yang jelek, menurut gua itu tidak bijak ya. Karena sebagai contoh misalnya Harry Maguire lah, bisa berkembang. Pemain sepak bola bisa berkembang. Saat ini jelek bukan akan selalu terus jelek atau tambah jelek lagi, bisa jadi juga dia akan bangkit ya menurut gue, dan dia punya potensi untuk itu gitu. Dia masih muda, dia secara itu tadi gue katakan ya, secara potensi dia sangat besar sekali. Jangan lupa yang mengincar dia pada saat itu bukan hanya Manchester United tapi raksasa Real Madrid pun juga demikian. Artinya dia, kalau pemain sampai tertangkap radar Real Madrid, artinya dia memiliki kompetensi yang tidak main-main, dan itu dimiliki oleh Leny Yoro. Saat ini misalnya dia tidak menjadi pilihan utama. Mungkin di pertandingan selanjutnya akan ada perubahan, tapi dia juga butuh kejelasan. Misalnya siapa yang akan menjadi head coach Manchester United musim depan. Bagaimana rencana pelatih tersebut untuk Leny Yoro. Tentu saja dia ingin tahu, dia masih muda, dia butuh berkembang, dia butuh menit bermain yang cukup tinggi juga ya. Jadi hal-hal seperti itu menurut gue juga akan sangat berpengaruh. Lalu pemain lain misalnya Eden Hazard, nama pemain muda juga, didatangkan dari Arsenal, pemain yang sedang dikembangkan oleh Arsenal tapi teryakinkan oleh Manchester United untuk pindah, bermain juga cukup oke. Sama seperti Leny Yoro, ketika bermain dengan 3 center back dia lebih memiliki peluang, tapi saat ini bermain dengan 2 center back. Nah ini bagaimana proyeksinya? Tentu saja dia butuh untuk tahu ya, dia butuh untuk dengar langsung dari head coach selanjutnya. Saat ini dengan Michael Carrick, tapi bagaimana dengan selanjutnya? Jadi menurut gue hal ini juga akan sangat berpengaruh ya. Saat ini dia tidak menjadi pilihan utama, dia masih muda sama seperti Leny Yoro, tapi sekali lagi bagaimana proyeksinya, bagaimana rencananya? Tidak hanya sesimpel dikatakan dia akan menjadi backup, dia akan menjadi pengganti ini itu. Ya, dia juga butuh kesempatan yang lebih banyak lagi menurut gue, dan bagaimana sekali lagi rencananya, dan ini butuh didengar langsung dari head coach selanjutnya. Lalu ada juga pemain senior Mason Mount. Pemain ini tidak beruntung menurut gue ya di Manchester United dengan cedera yang dialami. Tapi kalau dianggap bahwa dia pemain yang tidak bagus, tidak demikian, gue tidak sepakat. Potensinya terlihat jelas di Chelsea, 2 kali pemain terbaik tahunan, dan gue ingat betul bagaimana perannya di Chelsea sangat luar biasa. Dan saat ini ataupun ketika dia didatangkan sering dikatakan bahwa atau diproyeksikan katakanlah seperti itu, dia akan menjadi pelapis dari Bruno Fernandes. Namun itu terjadi ketika berada di era dari Erik ten Hag. Lalu bergulir ya, ada cedera dan lain-lain. Lalu setelah Erik ten Hag, justru Ruben Amorim punya proyeksi berbeda lagi, punya rencana yang tidak sama, punya visi yang tentu saja tersendiri ya dengan seorang Mason Mount. Dia sangat menyukai profil dari Mason Mount. Tapi bagaimana dengan nama selanjutnya yang akan menjadi permanen? Seperti apa rencananya dengan Mason Mount? Dan ini juga salah satunya menurut gue yang penting untuk ditentukan gitu ya. Karena semisal tidak ada tempat untuk Mason Mount, maka ya saat yang tepat adalah untuk dilepas misalnya di musim panas untuk menjaga valuasi tetap tinggi. Sebagai contohnya seperti itu. Tapi ketika dia memang ataupun pelatih ataupun nama selanjutnya punya rencana dengan Mason Mount, ya dia butuh untuk didengar, dia butuh untuk mengetahui hal tersebut, karena dia juga butuh untuk menentukan masa depannya seperti apa.
situasi pemain seperti Mason Mount yang datang ke Manchester United di periode Erik ten Hag, lalu Leny Yoro, Eden Hazard, mereka melihat betul ya bagaimana klub ini berantakan kalau menurut gua. Bayangkan mereka diyakinkan untuk datang ke Manchester United dengan nama-nama manajer tertentu yang ternyata selesai dalam waktu singkat menurut gua. Dan ini menurut gua butuh dikelola, dikelola, butuh diatur, kalau perlu juga diyakinkan. Tapi mereka tentu saja tidak hanya akan mendengar kata-kata yang disebutkan untuk meyakinkan mereka juga butuh melihat hal yang jelas. Bruno Fernandes jelas memiliki pengalaman juga di Manchester United yang lebih panjang dari nama-nama yang lain yang gue sebutkan tadi. Bagaimana situasi ini sudah cukup lama di Manchester United, tapi dia tetap tahan ya dalam tanda kutip untuk berada di Old Trafford. Tapi kedepannya dia juga butuh kejelasan. Kejelasan bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan hal yang dilihat gitu. Apakah misalnya Manchester United musim ini berhasil ke Eropa? Lalu bagaimana rencana selanjutnya dari manajemen? Siapa-siapa saja yang ingin diincar? Termasuk juga nama head coach selanjutnya siapa? Ini butuh dipertegas menurut gue. Dan ini merupakan, menurut gue ya, tanggung jawab yang lebih besar ke siapa? Apakah ke pemain? Apakah ke head coach? Menentukan arah dari klub ini seperti apa? Dari manajemen menurut gue. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.